Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Sendi Permana dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 teori yang termasuk dalam paradigma interpretif. Ketiga teori tersebut adalah semiotika, lalu speech art theory, dan naratif. Dan yang pertama adalah teori semiotika. Teori semiotika ini dikembangkan oleh Roland Barthes, seorang filsuf dari Perancis. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yang semion, yang berarti tanda. Di dalam teori semiotika ini mempelajari tentang tanda memediasi berbagai makna. Bagaimana kita mempelajari tanda di kehidupan sehari-hari, dan yang sebenarnya itu jika kita lebih mendetail mengenai teori ini, kita bisa mengetahui berbagai hal mengenai tanda. Di dalam teori semiotika ini memahami bahwa komunikasi adalah proses berdasarkan sistem tanda, termasuk di dalamnya bahasa dan kode nonverbal. Seperti halnya ketika seorang laki-laki memberikan surat kepada perempuan, hal ini tidak akan menjadi suatu masalah ataupun suatu hal yang aneh, namun bisa menjadi aneh ataupun menjadi makna yang baru apabila terdapat tanda hati atau love di dalam surat tersebut, yang bisa dimaknai sebagai seorang laki-laki tersebut mencintai atau menyayangi perempuan yang dikirimi surat tersebut. Roland Barthes juga mengemukakan beberapa poin, yaitu signification, yang kedua denotation and connotation, yang ketiga mitologis. Roland Barthes juga mengatakan atau menekankan teks atau tanda berhubungan dengan pengalaman dan kultural seseorang. Misalnya meja hijau. Pada makna yang sebenarnya, meja hijau bisa dikatakan sebagai meja yang berwarna hijau. Namun kultural atau pengalaman yang ada di Indonesia khususnya, meja hijau bisa berarti pengadilan. Selanjutnya adalah order of signification, memuat 2 hal menurut Roland Barthes, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna sebenarnya, sedangkan konotasi adalah makna tambahan yang terhubung dengan kebudayaan. Seperti contoh sebelumnya, meja hijau bisa makna sebenarnya adalah meja yang berwarna hijau, sedangkan makna konotasinya adalah pengadilan. Bisa jadi misalnya contoh lain, bunga mawar. Bunga mawar itu adalah bunga sebenarnya, namun makna denotasinya adalah melambangkan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya mitologis atau mitos. Sebenarnya terbentuknya sebuah mitologi atau mitos ini adalah perkembangan dari denotasi. Denotasi berkembang menjadi konotasi, konotasi berkembang menjadi mitos, yang sehingga diartikan atau dimaknai oleh atau disepakati oleh semua masyarakat atau sebagian budaya yang ada
di wilayah tertentu. Seperti halnya meja hijau dan juga mawar merah tersebut disepakati oleh masyarakat Indonesia bahwa hal tersebut mengandung makna lain dari pada makna yang sebenarnya. Lalu apa saja sih manfaat mempelajari teori semiotika ini? Terdapat 3 poin manfaat yang manfaat mempelajari teori semiotika yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, mempelajari bagaimana manusia memaknai suatu tanda. Yang kedua, mempelajari persepsi manusia terhadap suatu tanda. Yang ketiga, meminimalisir kesalahpahaman. Nah, sedangkan paradigma interpretif yang kedua adalah speech act theory. Speech act theory ini dikembangkan atau dikemukakan oleh John Austin, seorang filosof dari Inggris, dari Oxford University. Di dalam speech act theory ini mengatakan bahwa ucapan atau tuturan tidak hanya sesuatu informasi yang bersifat faktual, namun juga terdapat kewajiban moral untuk melakukan sesuatu yang dikatakan oleh pembicara atau penutur. Jadi mungkin analogi sederhananya ketika kita berbicara, kita tidak hanya berbicara, namun kita juga melakukan suatu tindakan untuk mendukung dari kata yang kita ucapkan atau pembicaraan yang kita ucapkan. Nah, selanjutnya dalam speech act theory, kalimat adalah suatu ucapan dan tindakan dan dapat mempengaruhi pendengar dan mengubah realitas sosial. Ketika kita berbicara ataupun mengatakan suatu hal, itu juga dapat mengubah realitas sosial dan terdapat tanggung jawab moral dalam ucapan. John Austin membuat dua hal, yaitu konstantif dan performatif. Konstantif digunakan untuk menjelaskan keadaan atau objektif dan kebenarannya teruji. Sedangkan performatif disertai tindakan. Seorang mahasiswa yang kuliah tidak hanya berbicara tentang kuliahnya, namun juga terdapat tindakan seperti mengerjakan tugas, bekerja kelompok, dan lain-lain. Itu termasuk performatif. Kemudian John Austin juga membagi hal tersebut menjadi 3, yaitu locutionary act, illusionary act, dan perlocutionary act. Apa sih yang dimaksud dengan locutionary act? Locutionary act adalah ketika pembicaraan tersebut menyatakan melalui fakta yang jelas dan referensi yang jelas. Sedangkan illusionary act adalah ketika perbicaraan atau pembicaraan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Sedangkan perlocutionary act, pendengar sudah dipengaruhi atau terpengaruhi oleh pembicara. Kemudian dari hal tersebut juga terdapat 4 poin. 4 hal tersebut adalah verdiktif, exertivis, kolisif, dan exfortivis. Verdiktif adalah jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah keputusan. Sedangkan exertivis, jenis ucapan memiliki efek karena yang menjadi pembicara memiliki otoritas, seperti halnya
ketika pemerintah menyatakan suatu keputusan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dibantahkan lah. Terus yang ketiga, koalisif, seseorang memiliki ikatan sehingga menjalankannya. Mungkin analogi sederhananya ketika seorang anak yang mematuhi orang tuanya karena memang memiliki ikatan sebagai orang tua dan anak. Yang keempat, eksportivis, terdapat aturan atau referensi sehingga menjadi keputusan. Seperti halnya ketika seorang mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian karena tidak menghadiri perkuliahan selama mungkin 5 kali, dan itu sudah menjadi aturan kampus. Mungkin analoginya sederhananya seperti itu. Teori yang ketiga dan yang terakhir di dalam paradigma interpretif adalah teori naratif. Teori naratif ini dikemukakan oleh Walter Fisher, seorang ahli dari USA. Di dalam teori ini memuat bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang senang bercerita. Manusia menjalani hidup dalam bentuk narasi. Pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa manusia suka bercerita pada sesama karena seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan naratif ini mungkin adalah salah satu bentuk implementasi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Jadi dengan bercerita terdapat atau akan memunculkan berbagai hal yang bisa menciptakan dunia. Mendengarkan cerita maupun sedang bercerita terdapat dua acuan, yaitu cerita harus logis dan jujur. Yang kedua, koherensi, yaitu masuk akal, konteksnya sesuai dan konsisten dalam hal bercerita, tidak kesana kemari lah ceritanya, itu fokus terhadap satu cerita. Demikian 3 teori yang saya sampaikan di video ini, yaitu yang pertama tadi semiotika, terus speech art theory, dan yang terakhir naratif. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.